Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Claresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan mengerjakan kode soal CD tentang studi kasus peternakan ayam broiler. Nah, dari studi kasus ini, di sini pada walkthrough-nya itu memerlukan yang namanya sensor DHT, dia untuk membaca suhu dan kelembapan. Kemudian memerlukan sebuah LED dan juga sebuah buzzer. Kemudian nanti kalau sudah, nanti dikoneksikan ke blink, dimana nanti dia disuruh untuk membuat notifikasi untuk menampilkan pesan peringatan kondisi kandang tidak aman. Nah, ini bisa melalui aplikasi Blink ataupun email. Nah, kemudian terdapat layar OLED juga, dan di aplikasi Blinknya itu terdapat fitur di mana nanti pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buzzer secara manual melalui smartphone. Kemudian ada nilai tambahan. Oke, baiklah, kita lanjut aja ke bagian walkthrough. Di sini kita menggunakan ESP32 simulator sebagai microcontroller. Nah, tadi pada soal itu dia memerlukan yang namanya DHT. DHT dia juga memerlukan OLED display dan juga beberapa LED dan juga buzzer. Oke, mungkin segini. Kita lanjut untuk sambungin. Untuk setiap LED dan buzzer itu menggunakan resistor ya. Kita mulai. Untuk bagian yang kiri itu ke arah GND. Pada soal tadi terdapat 3 LED, yaitu warna biru, kuning, dan merah. Ini biru, kuning. Oke. Untuk LED warna biru, saya akan naruhnya di pin 25. Kemudian yang warna kuning saya taruh di 27. Kemudian yang warna merah saya taruh di 26. Kalau udah, lanjut ke buzzer. Yang buzzer ini taruh di GND. Kemudian yang warna merah saya naruhnya di 14. Lanjut ke bagian DHT. Di DHT ini yang FCC itu di 5 volt dan yang SDA ini di pin bebas, kayaknya 18. Kemudian GND. Lanjut kita yang OLED, ini GND. Kemudian FCC nya itu di 3 volt dan SCL itu di 22. SCL dan SDA ini bebas, tapi saya mau taruhnya di 22 sama 21. Oke, mungkin untuk simulasinya kayak gini. Kita lanjut ke bagian codingan. Nah, kan kita menggunakan DHT dan juga OLED dan buzzer. Kita gunain library
Terus juga ini kan perlu dikoneksin ke Blink, jadi kita tambahin juga library Blink. Habis itu tambahin juga DHT DHT sensor library. Kemudian tambahin ada fluid untuk koleknya. Tambahin juga ada fluid. Ada fluid udah. Oke. Lanjut kita masukin librariesnya ke Codebeam. Buat ada fluid. Kemudian juga kemudian kita include juga Blink. Simple. Kemudian include Wi-Fi. Kalau udah di sini kita inisialisasi dulu untuk nanti nyetelin ke Blinknya, yaitu dengan char. Blink Nah, kalau udah kita lanjut ngoding untuk mendefinisikan setiap pin ini. Di sini kita definisikan dulu untuk bagian OLED-nya. Itu define lebar layar. Lebarnya itu 128. Kemudian define tingginya yaitu 64. Kemudian ada fluid underscore SSD 1306. Kita pakai OLED. Kemudian lanjut ke define inisialisasi LED-nya. Kita define namanya LED biru dulu deh. LED biru tadi dia di 25. Kemudian LED kuning itu di 27. Kemudian LED merah itu di 26. Kemudian define namanya buzzer ini di 14. Kalau udah kita inisialisasi DHT yaitu dengan DHT pin DHT kita itu adalah 18. Tadi 18, untuk tipe DHT-nya kita adalah DHT 22. Lanjut kita ke
pada saat nanti di blink kan itu dia harus ada fitur yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buzzer secara manual. Jadi nanti dia nambah di codingannya itu adalah kita ketik blink buzzer. Kemudian tambahin juga boolean dari buzzer aktifnya itu sama dengan true. Kita coba untuk nambahin template-nya dulu biar nanti di codingan ini lebih gampang. Jadi ini aku udah buat template itu yang di UTP IOT. Kemudian nanti di data stream itu kita tambahin virtual pin untuk setiap elemen yang tadi dipakai, yaitu LED 1 contohnya itu yang warna biru. Kemudian LED 2 yaitu yang warna kuning. Kemudian LED 3 yang warna merah. Next tambahin juga untuk temperatur. Untuk temperatur itu data type-nya itu adalah double, dimana dia itu min 40 dan max-nya itu adalah 80. Terus unitnya itu dia dalam bentuk Celsius. Kemudian humidity itu kelembapan. Humidity itu dia double dengan dengan min 0 dan max-nya itu 100. Kemudian unitnya itu adalah tadi pada soal dia berbentuk persentase. Kemudian kita tambahin juga buzzer. Pertama kita tambahin status dulu. Status ini dia buat untuk mengeluarkan outputnya, apakah dia berbahaya atau dia masih mid atau dia masih biasa aja. Itu dia menggunakan data type-nya itu adalah string. Nah, terakhir kita tambahin buzzer. Buzzer itu dia tipenya integer. Kalau udah quick save. Oke, aku mau sekalian untuk web dashboard biar nanti lebih gampang. Web dashboard ini nanti dia butuh 3 LED. Kemudian butuh juga coach. Kemudian butuh label ini untuk statusnya. Kemudian butuh switch ya untuk hidup matiin suara buzzer. Kalau udah, ini kita pakai LED 1. Untuk LED 2, ini untuk LED 3. Kemudian ini untuk temperatur. Terus ini untuk kelembapan. Kemudian label ini untuk statusnya. Dan switch ini untuk buzzer. Terus kita klik save. Kemudian ini dapat kita kenapa nanya? Ini searchnya belum online ya, ini error. Kita buka aja. Pada device-nya ini belum.
Kalau udah, kita copy yang bagian ini, terus ditaruh di codingan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke codingan lagi. Pada bagian ini jangan lupa kita define untuk yang namanya link underscore print, namanya itu serial. Nah, lanjut kita untuk mengcoding sesuai dengan simulasi yang kebutuhan ini, yang perkondisian. Pertama, pada void setup itu kita mulai dulu untuk dht.begin, kemudian untuk linknya juga, dimana dia nanti pakai out, contohnya out SSID sama pas. Kemudian kita pin mode dulu untuk setiap LED dan juga buzzernya, dia biru itu sebagai output. Kemudian di sini saya akan membuat kondisian jika nanti kalau misalnya OLED ini untuk awalan OLED-nya. Kemudian di sini juga kita definisiin untuk apa aja yang dipakai untuk OLED display-nya, yaitu OLED Quick Display dulu, kemudian OLED text size-nya di sini 1, kemudian OLED color-nya yaitu warna putih. Kemudian kita set cursor agar dia nanti mulainya dari 0 dan 0. Kemudian OLED dan print itu monitoring ayam boiler. Kemudian nanti OLED display dengan delay-nya 1500-an. Kalau udah, di sini saya akan menambahkan fungsi untuk OLED, untuk tampilan OLED-nya. Dimana dia nanti akan menggunakan suhu kelembapan, kemudian string status. Itu dia tampilannya. Suhunya berapa, terus dalam derajat Celcius. Kemudian tambah lagi untuk lembab. Lembab itu dalam persentase. Yang terakhir itu status.
juga kita lanjut ke codingan looknya. Ini kita tambahin untuk blinkannya, delaynya tambahin, kita jadi 100. Kemudian kita definisiin untuk suhunya, lihat titik dan temperatur. Enggak. Kemudian nanti dia akan ngeprint suhu, yes, dan gambar. Kemudian kita digital write untuk setiap LED. Ini awalnya sini. Dan habis digital write, kita juga inisialisasiin di dalam loop ini, yaitu blink virtual write. Yaitu F0 itu tadi LED ya guys. LED itu F0 1 2. Kayak gini. Kemudian untuk F3 itu tadi suhu. Empat itu lembab. F5 itu ini tambahin buzzer itu tadi F6. Lima itu status, 6 itu tadi buzzer. Kalau udah, kita lanjut untuk persoalan ini. Di sini itu apabila suhunya 25 hingga 30 dan kelembapannya 55 hingga 65, maka LED-nya yang warna biru dan buzzernya tidak berbunyi. Maka nanti if suhu 25 sampai dengan suhu dari 30 dan lembab dari 55 dan lembab dari sama dengan 65, itu dia nyala warna biru. Maka digital write-nya untuk ini akan high. Nanti dia bakal tampil warna di orange. Terus tambah, berarti kalau biru dia sama abangku.
Kemudian ini kan untuk OLED yang di sini. Terus kita juga tambahin untuk tampilan dia biar agar status di blinknya itu keluar juga, yaitu dengan menggunakan blink virtual. Yang warna biru itu maka nanti tampilannya yaitu status akan mengeluarkan auto. Lanjut kita ke soal berikutnya, itu yang warna kuning. If untuk kondisi kedua itu dia dari 31 sampai 33 dengan kelembapan yaitu 66 sampai 70. Itu yang nyala warna kuning. Kuning itu kemudian persoalan ke terakhir. Artinya langsung aja else. Warna merah terus buzzernya nyala. Harus ini merah itu apa? Kemudian buzzernya nyala. Terus kalau udah nanti buat notifikasinya dengan menggunakan rumus link log event. Log event ini nanti di linknya itu kita buat event agar nanti notifikasinya itu bakal nyala. Namanya kita kasih kita kasih bahaya. Kemudian ininya
udah tinggal tambahin nilainya. Kita coba run. Sembilan tujuh. Tiga itu warnanya aku mau sekalian buat notifikasi, yaitu di bagian TP Ayot, kemudian event. Tadi itu nama eventnya kita namain Bayot.
Baiklah, kita ulang. Baiklah, ini untuk waktunya sudah kitaran, dia sudah ready. Ini saya nyoba untuk bagian suhu 27,8 dan kelembapannya itu 58. Jadi dia menggunakan persoalan yang ini, dimana dia ada di suhu 25 sampai 30 dan kelembapannya 55 hingga 65. Nah, nanti untuk hasil outputnya dia akan menampilkan suhu dan kelembapannya, kemudian ada status aman abangku yang ini. Nah, terus nanti LED birunya itu akan menyala dan tidak ada suara buzzer. Kemudian untuk di blinknya ini LED-nya nyala yang warna biru. Kemudian ada statusnya dan juga ada temperatur dan kelembapannya itu 27,8 dan 58. Untuk di bagian HP juga sama. Kemudian kita coba persoalan kedua, yaitu dia jika suhu naik ke kisaran 31 sampai 33. Coba 32 dan ininya 66 hingga 70. Nah, kalau untuk temperaturnya itu 32 dan kelembapannya 69, nanti ini akan menghasilkan OLED-nya itu suhu dan kelembapannya, kemudian ada status waspada, dan lampu kuning ini akan menyala dengan tidak ada suara buzzer. Kemudian yang di blinknya itu sama, yang kuningnya ini bakalan nyala, kemudian ada menampilkan temperatur 32 dan humidity-nya 69, dan ada statusnya itu waspada. Kemudian di HP juga sama, dia nampil di kuningnya nyala, terus ada suhu dan juga kelembapannya dan ada statusnya. Lanjut kita ke bagian persoalan terakhir, yaitu di bawah 25. Ini dimana aja kita cobain, soalnya ini sini. Nah, nanti dia akan menampilkan suhu, kemudian kelembapannya, dan ada status peringatan bahwa kandang itu berbahaya, lagi keadaan berbahaya. Kemudian lampu LED merah ini akan nyala dan juga dia akan berbunyi suara buzzer. Nah, untuk yang di bagian blinknya, dia ini juga lampu merahnya nyala, terus ini kelembapannya itu 91 dan suhunya 23. Terus nanti ada tulisan status peringatan. Terus yang di bagian HP juga itu sama. Lanjut untuk bagian kita matiin. Kita ada suara ya. Terus kalau misalnya kita matiin, suaranya itu akan hilang, tetapi warna merahnya ini masih ada. Kemudian jika kita nyalakan lagi, nah dia akan ada suaranya. Baiklah, mungkin itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini aku mau ada editan dimana yang bagian notifikasi itu saya mau setting ini, dia itu usernya per jam. Kita coba, jadi dia per menit ya. Baiklah, kita coba lagi untuk tiran. Nah, kita coba lagi. Dia akan